Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat bergabung di mata kuliah perilaku organisasi di minggu ketiga. Ya, kali ini kita akan membahas tentang persepsi dan stres di tempat kerja serta motivasi. Ini teori termasuk penerapannya, gitu ya. Setelah mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan mengenai persepsi dan stres di tempat kerja serta motivasi, teori dan penerapannya. Sumber belajarnya dari modul 3 dan 4 ya, seperti itu. Jangan lupa. Nah, di sesi ketiga ini ada tugas. Tugas pertama, tolong harap dikerjakan, yang wajib itu dikerjakan. Selanjutnya juga ada diskusi seperti biasa, tolong dikerjakan juga, dan juga ada latihan sesi. Oke, saya akan share untuk video pengantar materi kali ini ya. Mohon disimak dengan baik. Oke, persepsi dan stres di tempat kerja dan motivasi, gitu ya, teori dan termasuk penerapannya, gitu ya. Definisinya persepsi nih, persepsi itu adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang menerima, menyeleksi, menginterpretasikan, memahami dan memaknai stimulus yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Ini adalah sebuah proses, yaitu sebuah proses kognitif di mana persepsi merupakan snapshot atau potret sesaat terhadap stimulus yang melainkan sebuah aktivitas berjalan yang berkelanjutan. Dalam mempersepsi, biasanya memerlukan pengetahuan untuk memproses informasi yang terkandung dalam setiap stimulus yang hadir dan bisa ditangkap oleh seseorang. Prosesnya tuh seperti ini, ada stimulusnya, ini ya banyak, kacau. Nah, udah gitu di filter nih ada sensory filtersnya. Ini ada proses persepsi ya. Dan lalu sensasinya seperti apa, mengundang atensi, lagi difilter lagi oleh atensi ini, dan sehingga ada perseptual dari organisasi itu sendiri baru memunculkan sebuah persepsi, gitu ya. Nah, secara umum, faktor yang menyebabkan stimulus ini bisa dibedakan ada dua, ada eksternal dan juga internal. Kalau eksternal itu seperti dari ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, hal-hal yang berubah ataupun hal-hal yang baru, gitu ya. Nah, yang mempengaruhi persepsi itu orang yang pertama, perceivernya, orang yang mempersepsinya. Ini ketika seseorang melihat sebuah objek disebut target gitu ya, untuk dipersepsi, terus dia menginterpretasikan, maka hasil interpretasinya tergantung dan dipengaruhi oleh karakteristik personal tersebut. Yang kedua adalah targetnya yang mempengaruhi persepsi objeknya. Nah, ini mempengaruhinya itu dalam hal objek atau target persepsi ini difokuskan pada objek manusia atau kegiatan sosial yang melibatkan manusia. Kesalahan yang terjadi biasanya dalam mempersepsi ada stereotip. Ini kecenderungan melihat orang itu bukan berdasarkan perilaku individual. Ada juga halo efek. Ini suatu kepribadian seseorang sebagai dasar untuk menilai orang tersebut secara keseluruhan gitu ya. Jadi ada satu kepribadian untuk keseluruhan. Kalau perceptual defense, ini stimulus yang membuat kita sendiri merasa malu atau mengancam diri kita. Ada juga mempersepsi secara selektif, ini menyaring informasinya sistematis. Hal-hal yang tidak ingin kita dengar itu biasanya nggak mau gitu ya. Nah, selanjutnya membuat teori kepribadian sendiri, sering berinteraksi dengan beberapa kelompok orang, sehingga kita paham betul terhadap kelompok-kelompok tersebut. Jadi kita langsung membuat teori sendiri. Yang ketiga, karakteristik diri sendiri dalam menilai orang. Ini seringkali menilai orang lain menggunakan karakteristik yang kita miliki gitu ya. Nah, yang selanjutnya kesan pertama, tidak jarang kita bertemu pertama kali dengan orang lain itu, nah kesan pertama tersebut menjadi kesan baik atau buruk gitu ya. Manajemen impresinya melibatkan dua komponen utama, yaitu motivasi gitu. Yang kedua, konstruksi impresi. Nah, sementara itu konstruksi impresi itu ada 5 faktor yang dianggap relevan gitu ya. Yang pertama konsep dirinya, yang kedua citra yang diinginkan atau tidak diinginkan, yang ketiga keterbatasan perannya, yang keempat pentingnya sebuah target yang ingin dicapai atau target value-nya sama citra seseorang yang berada di masyarakat. Silakan Anda baca apa itu impresi ya. Strategi manajemen impresinya. Strategi ada preventif, ini ada penjelasannya, apologinya, dan tidak mengaitkan diri biasanya gitu ya. Yang kedua, strategi promosi diri, mempromosikan diri sendiri untuk memperoleh kesempatan, strategi peningkatannya, penelusuran kendala, dan mengaitkan diri sendiri gitu ya. Nah, stres di tempat kerja. Stres itu apa sih? Biasanya respon adaptif yang dimediasi oleh perbedaan individu atau psikologis sebagai akibat dari tindakan, situasi, ataupun kejadian eksternal yang memberi tekanan berlebih secara psikologis maupun fisik pada seseorang.
mulanya ini dilakukan eksternal yang berlebihan terhadap diri seseorang. Nah, meski secara normatif stresor itu menjadi penyebab stres, bukan berarti setiap orang akan mengalami stres manakala berhadapan dengan tekanan yang lingkungan yang sama. Perbedaan respon ini disebabkan karena perbedaan latar belakang masing-masing individu. Nah, pertanda bahwa stresor menyebabkan seseorang mengalami stres dapat dilihat dari ketidakseimbangan atau guncangan psikologis, fisiologis, ataupun perilaku seseorang. Misalkan stresornya seperti ini ya. Ini satu, ini level individu ya. Dua itu ada level kelompok, tiga itu level organisasi gitu ya. Ini adalah stresornya menyebabkan ke penilaian kognitif nih. Penilaian kognitif sehingga menyebabkan nih strategi, kita harus tahu strategi mengatasi stresnya di mana di sini biasanya ada moderatornya nih apa pengantarnya gitu ya, sehingga nanti hasilnya bisa seperti ini gitu ya, apakah sikap kerjanya, perilakunya, kognitif, fisik, dan lain sebagainya. Ini model stres di tempat kerja gitu ya. Manajemen stres secara individu kita harus bisa manajemen waktu, melakukan relaksasi ataupun olahraga gitu ya. Kalau secara organisasi apa bisa dilakukan? Membangun budaya dan iklim yang kondusif, membangun quality work of life, kualitas kehidupan kerja, mengurangi konflik, memperjelas peran karyawan di organisasi dan membuat perencanaan karir dan memberikan bimbingan konseling. Nah, untuk mengatasi stres juga bisa dengan motivasi. Apa itu motivasi? Pengertian secara psikologis menyebabkan tergeraknya, terarahnya, terpeliharanya secara terus-menerus tindakan sukarela yang berorientasi pada tujuan tertentu. Nah, proses dimulai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis ataupun psikologis, ini memicu perilaku dorongan untuk menggapai tujuan atau memperoleh insentif. Nah, penelitian motivasi nih ya, perilaku yang memenuhi karakteristik tertentu dianggap berorientasi terhadap sebuah tujuan. Nah, karakteristik tersebut diantaranya intensitas tindakannya, arah dan pilihan perilaku yang dilakukan orang tersebut, sama persistensi dan keajegan dari perilaku orang tersebut. Teori motivasi ini yang umum ya, ada tiga besar, ada teori kebutuhan, proses, sama pembelajaran, gitu ya. Nah, bagaimana nih motivasi kerja, evaluasi dan penghargaan kinerja, hubungan antara motivasi, perilaku dan kinerja, gitu ya. Nah, biasanya latar belakang individu ini, gitu ya. Ini juga mempengaruhi, yang motivasi juga mempengaruhi sama lingkungan. Nah, ini yang akan mempengaruhi perilaku seseorang di dalam pekerjaan sehingga akan mempengaruhi kinerja seseorang gitu ya, seperti itu. Evaluasi kinerja ini wujud dari teori motivasi tercermin dalam bentuk program penilaian kinerja. Nah, dilakukan melalui dua sisi. Pertama, positive reinforcement ini membuat perilaku seseorang lebih sering muncul dengan menunjukkan sesuatu bernada positif atau menyenangkan. Yang kedua, negatif reinforcement ini perilaku seseorang yang sering munculnya itu suatu pertanda yang negatif atau tidak menyenangkan. Metode penilaian kinerja bisa berdasarkan ranking, ya, ada klasifikasi, ada menggunakan skala atau menggunakan bars, rating scale, ataupun secara deskriptif, gitu ya. Nah, penegakan aturan dan disiplin, taat aturan ini fungsinya untuk perilaku bagi sebuah organisasi agar karyawan itu mengikuti aturan dan cerminan dari aturan bisa diterapkan. Hukuman gitu ini batas tertentu bukan cara yang tepat sebenarnya gitu ya, ini untuk memotivasi karyawan, tapi pemberian hukuman ini seringkali tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, disiplin yang progresif ini mengembalikan dan membantu karyawan bisa diterima kembali di lingkungan kerja gitu ya, disesuaikan. Sistem penghargaan atau reward ini bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan, di antaranya ada benefit gitu ya, fasilitas atau tambahan. Nah, maksudnya ini untuk memotivasi juga ya. Ada stock option, ini kesempatan karyawan memberi saham gitu ya. Ada employee ownership, ini kesempatan karyawan membeli saham perusahaan. Gitu ya. Ada juga insentif, ini pemberian penghargaan berbasis kinerja, ini diberikan karyawan berdasarkan kinerjanya, bisa dengan cara insentif berupa uang ataupun bersifat non moneter atau bukan uang ya. Itu untuk materi pengantar kali ini. Tadi jangan lupa untuk mengerjakan diskusi, untuk mengerjakan tugas dan latihan soalnya. Oke, semoga kalian tetap semangat sampai pertemuan terakhir. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.